Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, wanita di dalam ajaran agama Islam sangatlah dimuliakan. Berbeda dengan di zaman jahiliyah, zaman sebelum datangnya wahyu kenabian untuk Rasulullah SAW. Sebenarnya jika kita membuka kitab suci Al-Quran, di surah keempat kita akan menemui judul surah An-Nisa yang artinya adalah wanita. Kemudian kisah tentang seorang wanita suci dan soleha ada di surat ke-19, yakni surat Maryam. Bahkan ketika wanita diuji juga ada judul suratnya, yaitu surat Al-Mumtahanah, surat ke-60. Dan banyak lagi dalam ajaran Islam yang membela hak-hak kaum wanita. Bukannya sebaliknya, seperti anggapan banyak orang bahwa Islam tidak peduli pada wanita. Namun justru akan disampaikan mengenai dua hal kelemahan wanita. Apakah itu? Di sini kita akan membahas sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang ia dapat riwayat tersebut dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Demikian bunyi hadis sahih yang cukup panjang ini yang artinya, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka." Lantas seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka?" Rasulullah SAW menjawab, "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari pemberian nikmat dari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal kecuali dari golongan kalian." Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?" Rasulullah menjawab, "Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dia katakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah, kala malam-malam juga akan berbuka pada bulan Ramadan karena sebab haid. Inilah yang dikatakan kekurangan agama." Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita membaca hadis tadi, sepintas itu benar-benar seperti melemahkan posisi wanita di dalam Islam. Namun sebenarnya tidak demikian. Dalam aspek psikologis, perempuan dinilai lebih dominan dari sisi emosional maupun rasa kasih sayangnya. Dominannya faktor psikologis ini menjadi para ulama menyatakan bahwa perempuan ini kerap kurang jernih, terutama dalam menimbang urusan-urusan publik, apalagi dalam konteks politik dan ekonomi, yang juga menjadi alasan mengapa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Fakta-fakta terkini menunjukkan bahwa argumentasi ulama seputar ilat hukum persaksian perempuan tersebut bisa didiskusikan kembali. Kiranya keterangan Nabi tadi cukup jelas, kurangnya akal perempuan adalah hanya dalam persaksian, itu pun masih dalam ranah yang ijtihadi dan tidak ada putusan final. Di samping itu, perkara kurangnya agama akibat ujur ibadah bagi perempuan karena sebab haid, nifas atau melahirkan adalah semata fitrah biologis. Hal itu tidak menjadikan perempuan manusia kelas 2, apalagi menjadi alat diskriminasi perempuan dari ruang publik dan keagamaan. Kalaupun hal itu dianggap kekurangan perempuan, alangkah banyaknya kelebihan bagi perempuan di luar halangan tersebut yang bisa dicapai sebagian juga dilakukan oleh laki-laki. Sahabat yang beriman, jadi dari semula yang kita menyangka bahwa itu merupakan kelemahan mutlak seorang wanita, ternyata tidaklah demikian Islam memandangnya. Wanita tetaplah sosok yang mulia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Islam sudah mengatur banyak hal dalam kehidupan. Salah satunya adalah waktu yang dilarang untuk tidur. Maka dari itu wajib hukumnya untuk orang tua memberitahu ajaran-ajaran agama Islam kepada anaknya, dengan harapan akan menambah ilmu pengetahuan dan juga membiasakan anak untuk mengamalkannya. Salah satu hal yang tidak terlepas dari ajaran agama Islam adalah tentang tidur. Perkara yang mungkin tampak sepele, untuk beberapa orang ini mempunyai aturan tersendiri dalam ajaran Islam. Rasulullah mengatakan bahwa ada beberapa waktu yang dilarang untuk tidur. Kita harus memahami supaya tidak tidur dalam waktu yang dilarang dan mengajarkan si kecil untuk mematuhinya. Sebab ada banyak kebaikan yang bisa diperoleh bila menghindari tidur di waktu tersebut. 1. Tidur setelah sholat subuh.
Salah satu waktu yang dilarang untuk tidur adalah setelah melaksanakan ibadah sholat subuh atau hailullah. Kata hailullah sendiri berasal dari kata hala yahulu haulan yang mempunyai arti mencegah atau menghalangi. Walaupun biasanya waktu pagi hari setelah subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring, tapi sebaiknya dihindari. Sebab tidur setelah menunaikan sholat subuh bisa mengurangi produktivitas lantaran bangunnya terlalu siang dan menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Rasulullah juga pernah mengatakan dalam riwayat lain yang artinya, apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Hadis riwayat Tabarani. 2. Tidur setelah sholat asar dan sebelum maghrib. Setelah melaksanakan sholat asar dan waktu menjelang maghrib adalah waktu yang rawan pada rasa mengantuk lantaran umat Islam biasanya merasa lelah usai beraktivitas seharian. Namun jam setelah melaksanakan sholat asar dan menjelang maghrib ini adalah waktu yang dilarang untuk tidur dalam ajaran Islam. Tentu ada alasan mengapa waktu tersebut dilarang untuk tidur. Tidur pada waktu tersebut akan mengakibatkan seseorang linglung. Hal ini sudah dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri. 3. Sebelum melaksanakan sholat isya. Wajib diketahui juga bahwa tidur sebelum waktu isya dilarang oleh Nabi Muhammad. Walaupun rasa kantuk yang luar biasa kerap menyerang di waktu tersebut, usahakan untuk tidak terlelap sebelum waktu isya tiba. Tidur sebelum waktu isya dikhawatirkan akan mengakibatkan seseorang terlewat melaksanakan ibadah sholat isya. Dengan demikian, biasakan kamu untuk tidur bila sudah melaksanakan ibadah sholat isya. Lebih baik lagi apabila kamu bangun di malam hari untuk menunaikan ibadah sholat sunnah. Diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu an yang artinya bahwasannya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat isya dan ngobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Tidur setelah makan. Setelah makan tentu perut akan terasa kenyang. Rasa kenyang itu akan membuat seseorang menjadi lebih mudah mengantuk sehingga banyak orang yang langsung terlelap setelahnya. Hal ini adalah waktu yang dilarang untuk tidur dalam Islam. Alasannya karena tidur usai makan dapat membahayakan kesehatan tubuh seseorang. Tidur di waktu ini juga dapat menghambat proses pencernaan makanan, memberikan tekanan yang tidak baik pada lambung sehingga makanan dapat kembali ke kerongkongan. Tidur setelah makan juga dapat mengakibatkan diabetes dan menjadi penyebab obesitas. Maka dari itu, sebaiknya berikan waktu sekiranya 1 atau 2 jam setelah makan bila ingin tidur. 5. Tidur seharian. Tidur adalah salah satu cara beristirahat yang paling ampuh untuk mengembalikan energi yang telah hilang. Namun, tidur sebaiknya dilakukan secukupnya. Jangan tidur terlalu lama atau seharian penuh. Terus-menerus tidur sepanjang hari sangat dilarang dalam Islam lantaran akan membuat seseorang lalai terhadap kewajibannya. Misalnya lalai dalam bekerja atau beribadah. Menurut ajaran Islam, banyak tidur hukumnya adalah makruh. Banyak tidur dapat membuat hati mati sampai menimbulkan penyakit malas serta membuat seseorang mengalami gangguan kesehatan pada tubuh. Sahabat yang beriman, itulah beberapa waktu yang dilarang tidur oleh Rasulullah SAW. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.